Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pravitri Adista Dinaragusya dengan NIM 2019-210544. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh. Pada minggu kelima yaitu membahas tentang derivatif valuta asing. Nah, dalam derivatif valuta asing itu terdapat forward market. Pasar forward market itu memfasilitasi perdagangan kontrak forward pada mata uang. Nah, kontrak forward tersendiri itu adalah perjanjian antara perusahaan dan lembaga keuangan seperti bank komersial itu untuk menukar sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu atau bisa juga disebut dengan kurs forward. Cara menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Nah, transaksi swap sendiri itu melibatkan transaksi spot bersama dengan kontrak forward terkait yang pada akhirnya akan membalikkan transaksi spot. Pasar berjangka mata uang. Nah, kontrak berjangka mata uang itu kontrak yang menetapkan volume standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu juga. Nah, jadi kontrak berjangka mata uang itu mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajibannya, tetapi berbeda dari kontrak berjangka dalam cara perdagangannya. Karena kontrak berjangka mata uang itu distandarisasi, mereka tidak mudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Nah, penetapan harga mata uang berjangka, baik kurs forward suatu mata uang dan harga mata uang berjangka itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, terutama itu sebagai respon terhadap perubahan kurs spot mata uang. Selanjutnya yaitu pada minggu ke-6 yang membahas tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, teori paritas daya beli atau purchasing power parity atau PPP itu adalah tingkat inflasi seringkali bervariasi antara negara yang menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukarnya itu menyesuaikan. Terdapat dua bentuk teori purchasing power parity atau PPP, yaitu yang pertama adalah interpretasi daya beli, yang kedua adalah derivasi paritas daya beli. Teori efek Fisher International atau International Fisher Effect (IFE) adalah teori yang mengidentifikasi hubungan spesifik antara perbedaan suku bunga nominal dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Implikasi teori paritas daya beli atau PPP dan efek IFE terhadap perubahan nilai tukar. Yang pertama adalah teori paritas daya beli PPP. Yang kedua yaitu efek Fisher International. Paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP. Paritas suku bunga atau interest rate parity itu merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Terakhir yaitu pada minggu ke-7 yang membahas tentang managing transaction exposed. Nah, pada transaksi expose itu terdapat foreign exchange expose. Nah, foreign exchange expose itu suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai tukar atau kurs mata uang. Foreign exchange expose itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu transaction expose. Bentuk yang kedua yaitu ada operating expose. Bentuk yang ketiga yaitu ada accounting expose. The true cost of hedging atau biaya sebenarnya dari hedging atau forward cover. Banyak perusahaan yang berupaya untuk mengelola exposure keuangan melalui aktivitas lindung nilai. Nah, lindung nilai sendiri itu dimana pengambilan posisi dengan menggunakan arus kas aset atau kontrak yang nilainya akan naik dan mengimbangi turun nilai posisi yang ada saat ini. Jenis lindung nilai untuk resiko mata uang asing dapat digunakan oleh suatu entitas. Yang pertama ada lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua ada lindung nilai arus kas. Nah, ada beberapa juga jenis-jenis hedging. Yang pertama ada spot rate and spot market, dan yang kedua ada forward rate dan forward market. Kontrak forward adalah kontrak yang standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Nah, hedging sendiri itu sangat bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang memiliki usaha dan sering
transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Option market itu perjanjian yang memberikan si pembeli atau option hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu dan pada sebelum waktu tertentu. Nah, option itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada call option, yang kedua ada put option. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmana Filandianingrum dengan NIM 2019-210564. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari minggu kelima, 6, 7. Yang pertama saya akan menyimpulkan dari minggu kelima terlebih dahulu. Nah, di dalam kontrak berjangka, mata uang itu dibeli untuk mengunci jumlah dolar yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah tertentu dari mata uang asing tertentu. Dan mereka ini dijual untuk mengunci jumlah dolar yang akan diterima dari penjualan sejumlah mata uang asing tertentu. Dan cara membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward atau kontrak berjangka mata uang ini mirip dengan kontrak berjangka karena memungkinkan pelanggan untuk mengunci nilai tukar di mana mata uang tertentu dibeli atau dijual untuk tanggal tertentu di masa depan. Dan penentuan harga mata uang berjangka ini baik kurs forward suatu mata uang dan harga mata uang berjangka berubah dari waktu ke waktu, terutama sebagai respon terhadap perubahan kurs spot mata uang atau pasar opsi mata uang dan pasar opsi mata uang over the counter opsi. Nah, mata uang memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu hingga tanggal kedaluarsa yang ditentukan. Kemudian dalam minggu ke-6, di dalam minggu ke-6 ini transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara-negara di dunia ini menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun, dan perubahan nilai mata uang ini juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Nah, apresiasi ini merupakan kenaikan nilai tukar negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, sedangkan depresiasi mata uang merupakan penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, sedangkan inflasi yang dimaknai sebagai kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki hubungan erat dengan nilai tukar. Perubahan laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Nah, maka inflasi ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai tukar. Nah, di tingkat inflasi ini sering bervariasi antara negara dan menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan yang paling populer dan kontroversi dalam keuangan internasional. Selanjutnya, minggu ke-7. Nah, kesimpulan dalam minggu ke-7 ini di mana MNC itu dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar resiko transaksinya atau melakukan lindung nilai secara selektif. Nah, beberapa perusahaan multinasional atau perusahaan MNC ini melakukan lindung nilai terhadap sebagian besar eksposur transaksi mereka untuk memperkirakan lebih baik arus kas masuk dan arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik tentang jumlah pembiayaan yang mereka perlukan. Nah, banyak perusahaan multinasional ini menggunakan lindung nilai selektif, di mana setiap jenis transaksi itu dianggap independen, dan MNC ini dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak berjangka mata uang asing untuk melindungi hutangnya. Ini juga dapat menggunakan teknik lindung nilai pasar uang, di mana MNC meminjam mata uang negara asalnya dan mengubah hasilnya menjadi mata uang asing yang diperlukan di masa depan. Nah, akhirnya MNC ini dapat membeli
opsi panggilan mata uang asing, lindung nilai atau opsi mata uang ini memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan ringkasan lindung nilai lainnya. Karena tidak ada opsi yang harus dilakukan. Namun, MNC juga harus membayar mahal untuk mendapatkan pilihan mata uang. Jadi, fleksibilitas ini ada harganya. Terima kasih, sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tasya Feblisti Salsabila dengan NIM 2019-210596. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume mengenai materi minggu kelima, ke-6, dan ke-7, yang masing-masing materinya yakni derivatif valuta asing, hubungan antara inflasi, tingkat suku bunga, dan pertukaran nilai, serta mengelola transaksi exposure. Yang pertama yakni derivatif valuta asing. Derivatif valuta asing ditentukan dengan kontrak forward, futures, option, dan swap. Cara membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward yakni kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka karena memungkinkan pelanggan untuk mengunci nilai tukar di mana mata uang tertentu dibeli atau dijual untuk tanggal tertentu di masa depan. Penetapan harga mata uang berjangka by course forward suatu mata uang dan harga mata uang berjangka berubah dari waktu ke waktu, terutama sebagai respon terhadap perubahan kurs spot mata uang. Yang kedua yakni hubungan antara inflasi, tingkat suku bunga, dan pertukaran nilai. Pada materi ini, hubungan antara inflasi, tingkat suku bunga, dan pertukaran nilai ini ditentukan oleh 3 teori, yakni teori paritas daya beli atau purchasing power parity, paritas tingkat suku bunga atau interest rate parity, dan teori dampak Fisher International atau International Fisher Effect. Meskipun teori paritas suku bunga atau interest rate parity, paritas daya beli atau purchasing power parity, dan dampak Fisher International terkait dengan penentuan kurs, namun mereka memiliki implikasi yang berbeda. Teori IRP membahas mengapa kurs forward berbeda dengan kurs spot dan tingkat perbedaan yang seharusnya terjadi. Teori ini digunakan pada suatu titik waktu tertentu, dan sebaliknya, purchasing power parity dan international Fisher Effect membahas bagaimana kurs spot mata uang berubah sepanjang waktu. Jika teori purchasing power parity menyatakan bahwa kurs spot akan berubah sesuai dengan perbedaan inflasi, maka teori international Fisher Effect menyatakan bahwa kurs spot akan berubah sesuai dengan perbedaan suku bunga. Meskipun begitu, purchasing power parity terkait dengan international Fisher Effect karena taksiran perbedaan inflasi mempengaruhi perbedaan suku bunga nominal di antara dua negara. Dan yang terakhir, yakni mengelola transaksi exposure. Exposure transaksi terjadi saat transaksi kas di masa depan dari sebuah perusahaan MNC dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Munculnya exposure transaksi, perusahaan memiliki 3 kewajiban penting. Pertama, mengidentifikasi besaran exposure transaksi. Kedua, perusahaan memutuskan perlu atau tidaknya melakukan hedging atas exposure-nya. Terakhir, perusahaan melakukan perhitungan dan analisa dalam memutuskan untuk melindungi nilai keseluruhan exposure atau sebagian dengan berbagai teknik hedging yang tersedia. Perusahaan MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen pada kontrak futures, kontrak forward, transaksi pada mata uang, dan opsi pada mata uang. Dalam teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak futures atau forward yang mewakili jumlah mata uang hutang. Dengan mempertimbangkan transaksi pada pasar uang, di mana perusahaan MNC meminjam mata uang lokal atau negara asal dan menukarkannya ke dalam mata uang asing yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian perusahaan juga dapat membeli opsi call untuk melindungi nilai hutangnya. Dalam teknik nilai hutang pada piutang, perusahaan dapat menjual kontrak futures atau forward yang mewakili jumlah mata uang piutang, atau mempertimbangkannya dengan meminjam mata uang asing yang akan diterima di masa depan, kemudian menukarkannya dalam mata uang lokal atau negara dan melunasi pinjaman dengan arus kas masuk dari piutang. Lalu perusahaan bisa membeli opsi put untuk lindung nilai piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Farah Difamida Mukti dengan NIM 2019-210627. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari materi minggu kelima hingga minggu ke-7.
Nah, untuk materi yang pertama itu yaitu ada derivatif valuta asing atau foreign exchange derivatives. Nah, itu yang pertama itu membahas tentang forward market atau pasar ke depan. Nah, untuk pasar forward ini itu perusahaan itu bisa memfasilitasi perdagangan kontrak forward pada mata uang. Nah, arti dari kontrak forward itu sendiri adalah perjanjian antara perusahaan dan juga lembaga keuangan, itu bisa seperti bank komersial. Nah, itu untuk digunakan untuk menukar sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu juga. Nah, itu disebut dengan kurs forward. Nah, hal itu dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan atau masa yang akan datang. Lalu yang kedua itu ada currency futures market atau pasar berjangka mata uang. Nah, kontrak berjangka mata uang itu sendiri yaitu kontrak yang menetapkan volume dari suatu standar mata uang yang akan diperlukan pada tanggal penyelesaian tertentu itu harus digunakan atau tidak. Nah, jadi kontrak berjangka mata uang itu juga hampir mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajibannya. Namun perbedaannya dari kontrak berjangka dalam cara perdagangannya itu cukup berbeda gitu. Nah, kontrak dari ini itu sendiri itu sering digunakan oleh perusahaan MNC untuk melindungi posisi dari mata uang asing tersebut. Yang ketiga itu ada currency option market atau pasar opsi mata uang. Opsi mata uang atau currency option market itu sendiri itu memberikan hak untuk perusahaan MNC membeli ataupun menjual mata uangnya itu pada harga tertentu hingga tanggal kedaluarsa mata uang tersebut itu ditentukan. Lalu yang keempat yaitu pasar opsi mata uang over the counter. Nah, pasar over the counter itu ada di mana bank itu bank komersial dan juga perusahaan itu menawarkan opsi mata uang. Nah, pasar over the counter itu memberikan opsi mata uang yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Karena opsi ini itu tidak standar dan juga semua pernyataannya itu harus ditentukan dalam suatu kontrak seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada currency call option atau panggilan mata uang. Nah, opsi panggilan mata uang ini itu memberikan hak untuk suatu pembeli dari mata uang tertentu pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, harga ini tersebut di mana pemilik itu diizinkan untuk membeli mata uang yang dikenal sebagai harga pelaksanaan atau harga kesepakatan. Jadi dan juga hal tersebut itu tidak ada tanggal kedaluarsa bulanan untuk setiap opsi. Nah, yang terakhir yaitu ada currency put option atau opsi put mata uang. Nah, premi opsi put mata uang ini sendiri itu mencerminkan harga dari suatu opsi. Nah, penjual opsi mata uang ini tuh menerima premi yang dibayarkan oleh pembeli ataupun dari pemiliknya. Saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya yaitu hubungan antara inflasi, suku bunga dan juga nilai tukar, yaitu relationship among inflation, interest rates, dan juga exchange rates. Nah, yang pertama itu ada teori paritas daya beli atau purchasing power parity, disingkat dengan PPP. Nah, teori ini itu merupakan salah satu teori yang paling populer dan kontroversial dalam hal keuangan internasional. Nah, teori ini itu merupakan teori yang mencoba untuk mengukur hubungan antara inflasi dan juga nilai tukar. Lalu teori ini tuh juga itu mendukung gagasan bahwa inflasi yang relatif tinggi itu akan menempatkan tekanan ke bawah pada nilai mata uang. Tetapi jika lebih spesifiknya itu membahas tentang sejauh mana mata uang itu akan melemah sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi. Lalu selanjutnya itu ada teori efek Fisher internasional atau International Fisher Effect, bisa disingkat dengan IFE. Nah, teori IF ini tuh mengidentifikasi hubungan spesifik antara perbedaan suku bunga nominal dari dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama dari periode tersebut. Lalu yang ketiga itu ada teori paritas suku bunga atau interest rate parity. Itu biasa disingkat dengan IRP. Paritas suku bunga IRP itu merupakan teori yang paling dikenal dalam
keuangan internasional. Lalu paritas suku bunga ini itu mendasarkan dari nilai kurs itu berdasarkan dari tingkat suku bunga antar negara yang saling berkaitan atau bersangkutan. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas tentang bab yang terakhir, yaitu managing transaction exposure. Nah, itu yang pertama ada materi tentang foreign transaction exposure, yaitu merupakan suatu ukuran dari suatu resiko yang dihadapi oleh perusahaan jika nantinya itu terdapat suatu perubahan nilai tukar ataupun kurs dari mata uang. Nah, resiko dari valuta ini itu yaitu memberikan pengaruh pada arus kas suatu perusahaan dan juga pada akhirnya itu berpengaruh pada nilai perusahaan. Nah, foreign exchange exposure itu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu pertama itu ada transaction exposure, merupakan suatu resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu ketika melakukan transaksi dengan perusahaan yang lain atau pihak lain. Nah, itu bisa dari misalkan supplier, pelanggan, dan juga pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan menggunakan transaksinya itu menggunakan mata uang asing. Lalu yang kedua itu ada operating exposure, yaitu untuk mengukur setiap perubahan di dalam nilai tukar yang ada pada sekarang itu dari sebuah perusahaan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam arus kas operasi pada masa depan yang disebabkan oleh perubahan yang bisa dikatakan tidak diharapkan dalam nilai tukar. Lalu yang ketiga itu ada accounting exposure, yaitu merupakan potensi perubahan ekuitas dari suatu pemilik itu disebabkan oleh adanya akuntansi. Nah, itu bisa terjadi juga dikarenakan ada kebutuhan untuk melakukan translasi laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam satu mata uang yang digunakan untuk pelaporan. Nah, pelaporan itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup dari berbagai dunia, seperti itu. Nah, sekian itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunita Fitri Nurjana Khairinisa dengan NIM 2019-210631. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari minggu ke-5 sampai minggu ke-7. Nah, yang pertama ada bahasan tentang foreign exchange derivative atau derivatif valuta asing. MNC ini biasanya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk melakukan transaksi internasional. Nah, untuk keperluan lindung nilai atau hedging, MNC ini menggunakan 3 currency. Yang pertama ada currency future and forward. Nah, ini dibuat kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa datang. Nah, yang kedua ada currency option atau opsi valuta. Nah, ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu dan juga pada tanggal jatuh tempo yang telah sebelumnya. Nah, ini currency option memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada currency call option dan yang kedua ada currency put option. Nah, yang ketiga ini ada currency swap yang merupakan perjanjian antara dua pihak yang disebut dengan counterparties. Ini dimana salah satu pihak menyediakan sejumlah tertentu suatu mata uang bagi counterpartnya untuk melakukan nilai tukar untuk melakukan tukar menukar arus kas selama periode tertentu di masa datang. Nah, swap ini juga memiliki 2 bentuk utama. Yang pertama ada swap suku bunga atau interest rate swap, dan yang kedua ada swap mata uang atau currency swap. Nah, cara membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward adalah kontrak berjangka mata uang ini mirip dengan kontrak berjangka karena memungkinkan pelanggan untuk mengunci nilai tukar di mana mata uang tertentu ini dibeli atau dijual untuk tanggal tertentu di masa depan. Nah, currency option market atau pasar opsi mata uang dan over the counter pasar opsi mata uang ini memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu dan hingga tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Lalu pada bahasan selanjutnya ada relationship among inflation, interest rate, dan
exchange rate atau bisa disebut dengan hubungan antar inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, di sini memiliki 3 teori. Yang pertama ada teori paritas daya beli atau bisa disebut dengan purchasing power parity atau dengan PPP. Nah, tingkat inflasi ini bervariasi antar negara yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan pada perdagangan internasional dan nilai tukar yang menyesuaikan. Teori ini juga mencoba untuk mengukur hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Ketika inflasi suatu negara naik, maka permintaan ekspornya ini menurun karena harga produknya yang meningkat mendorong pembeli asing untuk membeli produk pengganti di dalam negeri atau di negara lain. Nah, yang kedua ada teori efek Fisher internasional atau disebut dengan International Fisher Effect atau bisa disebut dengan IFE. Nah, teori ini mengidentifikasi hubungan spesifik antara perbedaan suku bunga nominal dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Nah, ini menyarankan bagaimana tingkat bunga nominal masing-masing negara dan dapat digunakan untuk menurunkan tingkat inflasi yang diharapkan. Nah, dan juga ini bagaimana mengukur perbedaan tingkat nilai inflasi yang diharapkan antara dua negara yang menandakan adanya perubahan yang diharapkan dalam nilai tukar. Nah, yang ketiga ini ada teori paritas suku bunga atau bisa disebut dengan interest rate parity atau bisa disebut dengan IRP. Nah, teori ini merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional karena di dalam negara yang menggunakan sistem ini yaitu menggunakan sistem kurs falas bebas. Nah, tingkat bunga domestik cenderung disamakan dengan tingkat bunga luar negeri dengan memperhitungkan perkiraan laju depresiasi pada mata uang negara yang bersangkutan dengan negara lain. Nah, teori paritas suku bunga ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu paritas suku bunga tertutup atau disebut dengan covered interest rate parity, dan yang kedua ada paritas suku bunga tidak tertutup, nah atau bisa disebut dengan uncovered interest rate parity. Lalu pada bahasan terakhir terdapat managing transaction exposure. Nah, ini bersangkutan dengan foreign transaction exposure atau exposure valuta asing, di mana ini adalah suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai tukar kurs mata uang. Nah, risiko valuta ini memberikan pengaruh arus kas perusahaan dan pada akhirnya ini juga berpengaruh pada nilai perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 tipe dasar dari exposure valuta. Yang pertama ada translation exposure. Ini memberikan perubahan berbasis akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Lalu yang kedua ada transaction exposure. Ini terjadi ketika nilai tukar antara waktu ketika kewajiban tersebut timbul karena adanya waktu yang perlu diselesaikan. Lalu yang ketiga ada ekonomi exposure. Ini merupakan perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan karena perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar. Nah, transaction exposure ini juga mengacu pada perubahan potensial dalam nilai outstanding karena perubahan nilai tukar ini antara dimulainya kontrak dan juga kewajiban penyelesaian kontrak. Nah, di sini terdapat beberapa jenis instrumen keuangan yang digunakan untuk transaksi exposure. Yang pertama ada forward and future market hedge atau bisa disebut dengan nilai lindung nilai forward valuta. Ini yang melibatkan pada pertukaran suatu mata uang dengan kurs tetap pada beberapa waktu di masa depan untuk pelindung nilai exposure transaksi. Lalu yang kedua ada money market hedge. Nah, ini melibatkan kontrak pinjaman dan sumber daya untuk melaksanakan kontrak tersebut untuk pelindung nilai exposure. Lalu yang ketiga ada exposure market hedge. Ini memberikan perusahaan hak, itu bukan kewajiban, untuk
eksekusi kontrak ketika jatuh tempo. Lalu yang terakhir ada swap market hedge atau bisa disebut dengan lindung nilai pasar swap. Nah, ini melibatkan pertukaran arus kas dalam dua mata uang yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Alia dengan nomor induk mahasiswa 2019-210703 akan meresu materi ke-5 sampai ke-7. Untuk materi ke-5 yaitu derivatif valuta asing. Nah, derivatif valuta asing itu ada kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian antara perusahaan dan lembaga keuangan seperti bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu. Lalu cara menggunakan kontrak forward sendiri yaitu kita itu harus melibatkan transaksi spot bersama dengan kontrak forward terkait contohnya itu suhu, menghubungi bank dan meminta transaksi swap pada hari ini dan dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada kontrak berjangka mata uang atau kita sebut dengan pasar berjangka mata uang. Cara membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward yaitu yang pertama, kontrak berjangka mata uang dijual di bursa melalui platform perdagangan terkomputerisasi. Sedangkan kontrak forward dinegosiasikan antara perusahaan dan bank komersial melalui jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya cara MNC menggunakan mata uang berjangka. Yang pertama, membeli kontrak berjangka untuk melindungi nilai hutang. Yang kedua, menjual kontrak berjangka untuk lindung nilai piutang. Dan yang ketiga, menjual kontrak berjangka untuk lindung nilai modal modal. Selanjutnya yaitu currency option market atau pasar opsi. Opsi sebenarnya ada dua ya rekan-rekan, yaitu currency call option, yaitu kita membeli hak membeli, sedangkan untuk currency put option itu kita menjual hak untuk menjual. Lalu baik, selanjutnya saya akan meresu materi yang ke-6 yaitu tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Jadi dalam materi ini kita akan menjelaskan tentang apakah ada hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap lindung nilai. Yang pertama ada paritas daya beli atau kita sebut teori PPPP. Teori PP itu mendukung gagasan bahwa inflasi yang relatif tinggi itu menempatkan tekanan ke bawah pada nilai mata uang. Tetapi lebih spesifik tentang sejauh mana mata uang akan melemah sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi. Lalu yang selanjutnya teori PPPP itu dibagi menjadi dua, yaitu mutlak dan juga relatif. Selanjutnya yaitu ada teori efek Fisher internasional, itu mengidentifikasikan hubungan spesifik antara perbedaan suku bunga nominal dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Lalu bagaimana bagian teori IV ini dapat dirumuskan secara bergantian. Selanjutnya, implikasi teori paritas daya beli dan IFE terhadap perubahan nilai tukar. Yang pertama, implikasi IFE bagi investor asing. Jadi investor asing di negara-negara dengan tingkat bunga nominal yang relatif rendah berusaha untuk memanfaatkan tingkat bunganya di Amerika Serikat yang relatif tinggi dan sebagainya. Selanjutnya, paritas suku bunga atau interest rate parity atau kita sebut IRP itu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Suku bunga ini mendasarkan nilai kurs berdasarkan tingkat bunga antar negara yang bersangkutan. Lalu teori suku bunga itu dibagi menjadi dua, bunga tertutup dan bunga tidak tertutup. Oke, selanjutnya saya akan meresum tentang materi ke-7 yaitu tentang mengelola exposure transaksi. Jadi foreign exchange exposure itu adalah suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan pada nilai tukar kurs mata uang. Menurut Eijkman, itu foreign exchange itu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu transaksi exposure, operating exposure, dan accounting exposure.
Lalu transaksi exposure itu merupakan resiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik itu supplier, pelanggan, ataupun pihak lainnya dengan menggunakan mata uang asing. Terus kalau yang real cost of hedging itu merupakan opportunity cost yang tergantung dalam kurs spot masa datang. Selanjutnya ada money market hedging atau lindung nilai adalah pengambilan posisi dengan menggunakan arus kas, aset, atau kontrak termasuk kontrak forward yang nilainya akan naik turun dan mengimbangi turun naiknya nilai posisi pada yang ada saat ini. Lalu ada swap market hedging atau lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lalu ada option market hedging, yaitu telah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu kita akan memberikan hak bukan kewajiban untuk mengeksekusi kontrak ketika jatuh tempo. Lalu telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, yaitu hak option itu ada dua, hak calls atau hak beli dan hak put atau hak jual. Mungkin itu saja resume dari minggu ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farini Febrianti dengan NIM 2019-210731. Di sini saya akan menjelaskan tentang foreign exchange derivative. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang currency derivative. MNC itu umumnya itu menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasional. Dan untuk keperluan lindung nilai, MNC itu menggunakan 3, yaitu ada currency future atau forward, ada currency option, dan currency swap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang currency future, yaitu adalah pengertian kontrak future. Nah, kontrak future itu merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Dan kesepakatan dalam kontrak currency future itu ada 3. Yang pertama ada tanggal penyerahan di masa datang, ada harga yang dibayar di masa datang, dan yang ketiga jumlah mata uang. Dan pengguna currency future itu ada 2 juga. Yang pertama ada hedger atau membeli dan menjual kontrak future valuta asing untuk melindungi nilai mata uang lokal atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing, misal MNC, importir, eksportir, bank, dan broker. Dan kalau yang spekulator itu membeli dan menjual kontrak future mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kurs. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang International Financial Management. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengukur pergerakan nilai tukar. Ada depresiasi, itu penurunan nilai mata uang, dan apresiasi itu peningkatan nilai mata uang. Dan membandingkan kurs spot mata uang asing lebih dari 2 titik dalam satu waktu. Dan equilibrium nilai tukar itu adalah perbandingan antara harga bunga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Lalu nilai tukar equilibrium itu adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta dengan penawarannya. Dan penawaran mata uang akan meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan menyebabkan slope miring ke kanan atas. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, ada 2, ada laju inflasi relatif dan laju bunga relatif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu ada 2 juga, ada tingkat pendapatan relatif, dan yang kedua ada kontrol pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang managing transaction exposure. Dan saya pertama akan menjelaskan tentang sifat dasar foreign exchange exposure. Ada pengertian. Yang pertama pengertiannya itu exposure valuta asing itu menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. Dan ada tipe-tipe dasar dari exposure valuta juga. Ada 3. Yang pertama ada translation exposure, yang kedua ada transaction exposure, yang ketiga ada economic exposure.
Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategi manajemen resiko valuta asing. Yang pertama ada peramalan tingkat exposure, yang kedua ada pengembangan sistem pelaporan, yang ketiga ada penetapan tanggung jawab lindung nilai exposure, yang keempat ada pemilihan alat hedging yang tepat. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang transaction exposure. Di sini juga ada pengertiannya, yaitu adalah mengacu pada perubahan potensial dalam nilai outstanding karena perubahan nilai tukar antara dimulainya kontrak dan kewajiban penyelesaian kontrak. Dan juga ada cakupan transaksi yang terkena transaction exposure, yaitu ada 3, yaitu ada pembelian kredit dan penjualan kredit yang harganya dinyatakan dalam mata uang asing, dan ada pinjaman dan pemberian pinjaman dalam mata uang asing, dan ada kontrak forward yang tidak dilindungi nilai. Dan ada juga dampak perubahan nilai tukar, yaitu jika penerima yang terekspor lebih dari pembayaran yang terekspor, maka depresiasi mata uang asing dan itu akan merugikan dan apresiasi akan menguntungkan, dan juga sebaliknya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang manajemen transaction exposure, yaitu ada 2, ada teknik operasional atau tidak dibahas, yaitu ada yang kedua juga instrumen keuangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.